Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ulandari dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 2B akan coba menjelaskan bagaimana cara kita menghitung rata-rata data berkelompok. Jadi, untuk menghitung rata-rata data berkelompok, kita memerlukan 3 rumus. Yang pertama ada rumus sigma, yang kedua dengan rumus coding, dan yang terakhir dengan rumus rata-rata duga. Jadi kita akan mencoba rumus yang pertama, di mana rumus yang pertama itu menggunakan rumus sigma. Jadi rumus sigma ini X sama dengan sigma F1 kali X1 per sigma F1. Untuk itu, sebelum kita masukkan rumus, alangkah baiknya supaya kita tahu yang mana yang bakalan dimasukin, kita harus membuat tabel dulu, di mana tabelnya nanti terdiri dari 5 kolom. Ada nomor, ada X, ada F1, ada X1, dan ada F1 kali X1. Nah, yang di nomor ini kita biasa tulis nomor. Nah, yang X ini kita masukin kelas dari TDF kita, kelas sebelumnya ya. Nah, seterusnya kita langsung lanjut ke F1, di mana F1 ini kita ambil dari berapa frekuensi dari X itu. Nah, yang X1 ini kita ambil dari titik tengahnya. Bagaimana cara kita mencari titik tengahnya? Nanti saya bakalan jelasin. Nah, yang F1 kali X1 ini. Kemudian, yang F1 kali X1 ini kita dapatkan dari hasil perkalian dari F1 dan X1. Oke, tadi saya sudah pernah bilang bagaimana cara mencari titik tengahnya. Jadi untuk mencari titik tengahnya kita cukup membagikan. Nah, jadi buat kalian yang bingung, titik tengah itu didapatkan dari mana? Ini penjelasannya ya. Titik tengah itu kita dapatkan dari hasil kelasnya yang X. Yang X ini kita jumlahkan. Yang pertama nih, 17 ditambah 18 sama dengan 35 lalu dibagi 2. Itu hasil dari titik tengahnya. Lanjut ke nomor yang 2, 19 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 19,5. Dan yang terakhir 21 ditambah 22 hasilnya lalu dibagi 2 menjadi 21,5. Nah, kita lanjut ke F1 sama X1 ini. Itu sudah ada tandanya bahwa di situ dikalikan. Yang mana yang dikalikan? Yang F1 artinya frekuensinya yang dikalikan sama X1. Yang mana frekuensinya? Di mana frekuensinya di sini ada 25 dikali dengan 17,5. Hasilnya adalah 437. Kan hasil yang 437. Jadi yang ini kita dapatkan dari hasil perkalian F1 frekuensi dan X1 titik tengahnya. 25 dikali dengan titik tengah 17,5 hasilnya 437. Yang frekuensi 25 dikali dengan 19,5 hasilnya 487. Dan yang frekuensi 9 dikali dengan 21,5 hasilnya 193. Nah, yang ini kita jumlahkan. Ya, yang ini kita jumlahkan ke bawah menjadi 1117. Lalu kita masukin rumusnya. Nah, rumusnya di sini ini sama dengan, ini didapatkan dari mana? Dari sini, dibagi dengan 59, yang frekuensinya itu ya. Lalu hasilnya adalah 18,94. Oke, teman-teman, kita langsung lanjut ya ke rumus yang kedua, di mana rumus yang kedua namanya rumus coding. Sama seperti yang pertama, kita juga menggunakan tabel, di mana tabelnya terdiri dari 6 kolom. Ya, ini lebihnya. Tadi yang di atas menggunakan 5 kolom, maksudnya dengan rumus sigma dengan 5 kolom. Dan sekarang dengan rumus coding kita gunakan 6 kolom. Ya, ada nomor, ada X, F1, X1, C1, F1 kali C1. Nah, biasa yang X ini adalah nilai kelasnya ya. Kelas yang F1 frekuensi, X1 titik tengah sama C1. Nah, yang C1 ini kita dapatkan dari mana? Kita ulang ya, yang C1 ini kita terlebih dahulu mencari frekuensi tertingginya untuk kita tempatkan 0. Jadi kita ambil yang tengah-tengahnya di posisi frekuensi ke-25 dan titik tengah 19,5. Kenapa di atasnya -1? Karena itu sudah sebagai aturannya ya. Terus kita kalau ke atas kita tambahin min, kalau ke bawah positif ya. Terus yang F1 kali C1 ini kita dapatkan hasilnya dari mana? Sama kayak yang di atas, yang mana F1-nya ada frekuensi, C1-nya nilai dari -1 ini. Kita kalikan.
25 kali min 1 sama dengan 25. 0 hasilnya tetap juga sama 0. Yang 9 kali 1 sama dengan 9. Lalu kita jumlahkan. Yang min 25 ditambah dengan 9. Kenapa hasilnya 16? Di sini kan hutang kita 25. Lalu kita bayar dengan uang kita 9. Yang mana yang berkurang? Yang berkurang itu hutang kita menjadi min 16. Kita langsung lanjut ke rumusnya. Ini rumusnya udah ada, kita bakalan masukin. Yang XO-nya berapa? Tadi O-nya di titik mana? Jadi O-nya di titik tengah yang 19,5. Langsung kita masukin rumus dan hasilnya di sini. Hasil yang ini taruh di sini karena ini hasilnya ya. Nah, yang N ini frekuensinya berapa? Jumlah frekuensinya sama 59. Lalu yang I ini rumusnya 19 ditambah 17. Berapa selisihnya ini gitu ya? 17, 18, 19. Jadi selisihnya 2. Lalu 2 itu dibagi 1 berapa? Hasilnya tetap 2. Masukin 19,5 titik tengahnya yang XO ditambah dengan min 16 per 59 dikali 2. Turun 19,5 ditambah min 16 kali 2 bagi 59, hasilnya adalah 18,94. Hasilnya sama. Baik, sekarang kita lanjut ke rumus yang terakhir, di mana rumus yang terakhir adalah rata-rata duga. Sama, kita membuat tabel, tapi kolomnya di sini hanya 6 kolom sama. Di mana terdiri dari nomor X, F1, X1, D1, F1 kali D1. Nomor ini sama nomor. X itu kita isi dengan kelas kita. Yang F1 kita isi dengan berapa frekuensinya. Yang X1 sama titik tengah. Kalau yang D1 ini sama, kita temukan mana nilai O-nya atau nilai nolnya ya. Kita sama ngambil yang tengah-tengahnya karena ini adalah frekuensi terbesar dan titik tengah. Nah, kenapa di atas 0 itu ada min 2? Karena di rumus yang sebelumnya kita pakai min 1, lalu di sini kita pakai min 2. Kalau ada kelas yang lebih, maksudnya banyak, yang di atas min 2 itu kita di sini taruh min 4, di atasnya lagi min 6 kalau banyak nih ya. Nah, terus di bawah 0 itu 2, 4, 6, pokoknya bertambah 2 gitu. Yang F1 kali D1 ini kita dapatkan dari mana? Di mana F1-nya frekuensinya 25, D1-nya berapa? Min 2. Kita kalikan, 25 kali min 2 sama dengan min 50. Ini 0 sama 0. Nah, yang frekuensinya 9, kita kalikan dengan 2 sama dengan 18. Kenapa hasilnya 32? Sama. Karena hutang ada 50, uang kita 18, yang berkurang adalah hutang kita. Langsung kita masukkan rumusnya ya. Ini rumusnya XO plus sigma F1 kali D1 per N. Nah, berapa tadi XO-nya? XO-nya jatuh di titik tengah yang 19,5. Lalu masukin sigma F1 kali D1 sama dengan min 32, hasilnya yang ini ya, yang itu. Lalu N-nya 59, frekuensinya 59. Langsung di sini kita masukin titik tengahnya 19,5 ditambah dengan min 32 per 59 sesuai dengan rumusnya yang ini ya. Terus kita turunkan lagi 19,5 ditambah buka tutup kurung min 0,54. Berapa hasilnya? Sama 18,94. Jadi hasil akhirnya adalah 18,94. Dengan kita menggunakan rumus manapun dari rumus sigma, coding, dan rata-rata duga, hasil yang akan kita temukan adalah 18,94. Oke teman-teman, jadi video kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan, itu datanya dari saya sendiri karena kita sama-sama masih dari proses belajar ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.